Halo adik-adik sedama yang bahagia, nama Tofo, Jessica, senang banget pada kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik di Sekolah Menlan Viara Gunadarma. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik tahu gak nih kita hari ini mau bahas apa? Dari judulnya mungkin ketahuan ya, kita mau bahas cerita Jataka, kuda yang hebat. Yuk adik-adik kita bahas sama-sama lebih lengkapnya. Tapi sebelum kita mulai pemberian kepada minggu ini, marilah kita mengikuti puja bakti terlebih dahulu kepada Buddha. Adik-adik duduk yang baik dan juga tenangkan hati serta pikiran sehingga kita bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan para Buddha yang sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum, Om Vajradupe Ahum. Adik-adik, mari kita melafalkan
Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya. Bodhisattvaya. Mahasattvaya. Mahakarunikaya. Om Sarva Abhaya Sunadasya. Namo Sukewe Mama Aryawalokiteswara Garbha. Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya. Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata. Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati. Dara Dara Daring Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti. Ehi Ehi Cinta Cinta Marsam Prasali Basa Basam Presaya. Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila. Sara Sara Siri Siri. Suru Suru. Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya. Maitreya Nilakanta Darsinina. Payamana Swaha Sidaya Swaha. Mahasidaya Swaha. Sida Yogeswaraya Swaha. Nilakanta Swaha. Varanaya Swaha. Simhasira Mukaya Swaha. Sarva Mahasidaya Swaha. Cakrasidaya Swaha. Padmahastaya Swaha. Nilakanta Wikaraya Swaha. Mahasisankaraya Swaha. Namo Ratnatrayaya. Namo Aryawalokiteswaraya Swaha. Om Sigantu Mantra Padaya Swaha. Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha. Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya. Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya. Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja. Samugate Swaha.
Namo Bhagavate baik saja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya Tadhyata Om baik saja Samugate Swaha. Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadya ta om gate gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita nyanyi lagu baru lagi yuk. Judulnya Tang Ni You Le Yong Qi, yang artinya ketika kamu memiliki keberanian. Lagunya enak banget deh. Kita nyanyi sama-sama ya. 原本以为自己办不到，不可能，不可以，羡慕别人样样都行，看看自己
气好生气，像黄牛躲在小小壳里。慌张会打击信心，恐惧会忘记呼吸。事实上，并没有那么糟，别掉进懦弱的陷阱。要加油，请加油，你加油，大家一起加油，加油，请加油，你加油，大家一起加油。当你有了勇气，好运随时会降临。当你有了勇气，全世界都祝福你。当你有了勇气，困难重重难不倒你。当你有了勇气，向前行没问题。温柔的话语给自己鼓励，轻轻地松口气，用力欢呼为自己打气，相信我一定可以重新开始继续努力。慌张会打击信心，恐惧会忘记呼吸。事实上，并没有那么糟，别掉进懦弱的陷阱。要加油，请加油，你加油，大家一起加油，加油，请加油，你加油，大家一起加油。当你有了勇气，好运随时会降临。当你有了勇气，全世界都祝福你。当你有了勇气，困难重重难不倒你。当你有了勇气，向前行没问题。当你有了勇气，好运随时会降临。当你有了勇气，全世界都祝福你。当你有了勇气，困难重重难不倒你。当你有了勇气，向前行没问题。Namo Amitofo adik-adik semuanya. Senang sekali Cici Feve bisa ketemu sama kalian kembali. Semoga kalian selalu tetap semangat untuk ikut sekolah minggu ya. Adik-adik yang manis, Cici punya sebuah cerita Jataka untuk kalian semua. Duduk yang manis dan kita simak sama-sama ceritanya ya. Kuda yang hebat. Pada suatu waktu, Raja Brahmadatta, penguasa Benares di India Utara, memiliki kuda perkasa. Tanpa diketahui raja, kuda ini yang lahir di tanah Sind, di lembah sungai Indus di India Barat, adalah Bodhisatta. Kuda ini bukan hanya besar dan kuat, tetapi juga sangat cerdas dan bijak. Saat ia masih kecil, orang-orang memperhatikan bahwa ia tampaknya selalu mengerti kehendak penunggangnya bahkan sebelum diberitahu. Karena itu, ia diberi nama Yang Mengetahui. Yang Mengetahui dianggap yang paling hebat dan berani dari semua kuda istana, hingga segala yang terbaik diberikan kepadanya. Kandangnya dihias dan selalu bersih serta indah. Sebagaimana kuda lazimnya yang setia pada tuannya,
yang mengetahui luar biasa setia. Ia mensyukuri betapa baiknya sang raja merawatnya, serta bagaimana raja menghargai dan mempercayainya. Suatu hari, 7 raja, tetangga dari Raja Brahmadatta, bersekutu untuk berperang menghadapi Raja Brahmadatta. Tiap raja membawa 4 pasukan besar, barisan gajah, barisan kuda, pasukan kereta kuda, dan jajaran tentara. Ketujuh raja bersama-sama beserta bala tentara mereka mengepung kota Benares. Raja Brahmadatta mengumpulkan para menteri dan penasehat untuk membuat rencana mempertahankan kerajaan. Mereka menyarankannya untuk tidak menyerah. Yang mulia, kita harus bertempur untuk melindungi milik dan posisi kita. Namun Anda tidak perlu mengambil resiko bertempur sendiri. Sebagai gantinya, kirimlah kesatria yang terbaik untuk mewakili Anda di medan perang. Jika dia kalah, maka baru Anda pergi. Raja memanggil sang kesatria. Dapatkah kamu mengalahkan ketujuh raja? Baginda bertanya. Jika Anda mengizinkan saya menunggangi kuda yang mengetahui dalam pertempuran, maka saya akan menang, jawab kesatria. Raja setuju dan berkata, Kesatriaku, kini tergantung Anda dan yang mengetahui untuk menyelamatkan negeri kita. Ambillah apapun yang engkau perlukan. Kesatria utama pergi ke kandang kerajaan dan memerintahkan agar yang mengetahui diberi makan yang enak dan dikenakan pelindung baja dengan semua perlengkapan terbaiknya. Kemudian dia membungkuk hormat dan memanjat ke atas pelana. Yang mengetahui mengerti situasinya. 7 raja ini datang untuk menyerang negeri dan rajaku yang telah memberi makan dan memelihara aku. Tidak akan aku biarkan 7 raja beserta bala tentara mereka mengancam raja dan semua di Benares. Akan tetapi, aku tidak dapat membiarkan kesatria membunuh 7 raja tersebut, karena aku juga akan menerima akibat dari perbuatan buruk pembunuhan, meski memenangkan pertempuran. Sebaliknya, aku akan menangkap semua raja ini tanpa membunuh mereka. Ini akan menjadi kemenangan besar yang sebenarnya, pikirnya. Dengan pikiran ini, yang mengetahui berkata kepada penunggangnya, Tuan Kesatria, mari menangkan pertempuran ini dengan cara baru, cara yang tanpa menghancurkan kehidupan. Tangkaplah tiap-tiap raja, satu persatu, dan tetaplah bertahan di punggungku. Biarkan aku menemukan jalan ideal menerobos bala tentara tersebut. Perhatikan aku saat Anda menunggangiku, dan aku akan tunjukkan keberanian yang melampaui cara lama, cara pembunuhan. Saat ia berkata cara baru, jalan ideal, dan keberanian yang melampaui, tampaknya kuda mulia mempunyai aura luar biasa. Ia berdiri dengan gagah di 2 kaki belakangnya dan melihat ke bawah ke arah bala tentara yang mengepung kota. Semua mata tertuju kepadanya. Bumi bergetar kala tapak depannya kembali menyentuh bumi, dan dia menerjang ke tengah 4 kelompok pasukan raja pertama. Ia sepertinya memiliki kecepatan bagai kilat, kekuatan 100-an gajah, dan kepercayaan diri agung dari dunia lain. Para gajah tidak pernah melihat kuda semacam ini, hingga pasukan gajah mundur dengan takut. Para kuda mengenali kuda hebat itu sebagai salah satu dari mereka dan menganggap kuda hebat itu sebagai pemimpin mereka, hingga pasukan berkuda dan kereta kuda berdiri tegak serta membungkuk saat Bodhisatta berderap lewat. Tentara berpencar seperti lalat ditiup angin kencang. Raja pertama hampir tidak tahu apa yang terjadi. Dengan mudah dia tertangkap dan dibawa ke Benares. Demikian juga dengan raja kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan cara yang sama, raja keenam ditangkap. Namun sebelum raja keenam ditangkap, seorang pengawal setia raja ini melompat keluar dari persembunyian dan menancapkan pedangnya jauh ke dalam sisi tubuh yang mengetahui. Dengan darah mengucur dari lukanya, ia mengetahui membawa kesatria serta raja keenam kembali ke kota.
Ketika kesatria melihat luka yang menyembur, dia khawatir jika tetap menunggangi Yang Mengetahui untuk melawan Raja Ketujuh. Maka dia mengambil kuda perang lainnya yang ukurannya menyerupai Yang Mengetahui dan memakaikan perisai perang lengkap. Kesatria juara ini mudah sekali kehilangan keberaniannya. Dia belum mengetahui kekuatan alamiaku, bahwa sesungguhnya kedamaian sejati hanya dimenangkan dengan upaya damai. Dia mencoba mengalahkan Raja Ketujuh dan pasukannya dengan cara biasa dan kuda biasa, pikir Yang Mengetahui. Setelah mengambil langkah pertama untuk menghindari pembunuhan, aku tidak dapat berhenti sekarang. Jika berhenti, semua usahaku untuk mencegah pembunuhan akan sia-sia. Tuan Kesatria, kata Yang Mengetahui kepada si kesatria, Raja Ketujuh dan pasukannya adalah yang paling tangguh dari semuanya. Jika engkau bertempur dengan kuda perang biasa, bahkan jika engkau menyembelih 1000 orang dan hewan, engkau tetap akan terkalahkan. Hanya aku yang mengetahui dari suku kuda Sin yang dapat memenangkan pertempuran tanpa melukai siapapun dan menangkap Raja Ketujuh hidup-hidup. Kesatria mendapatkan kembali keberaniannya dan menaiki kuda tangguh ini. Walaupun sangat menderita karena luka parahnya, kuda berani ini berdiri pada kaki belakangnya dan menyerang pasukan lawan serta membawa raja terakhir. Lagi-lagi, semua yang ditemui di sepanjang jalan tidak dilukai. Melihat ketujuh raja mereka tertangkap, semua pasukan meletakkan senjata dan menyerah. Menyadari bahwa Yang Mengetahui tidak akan bertahan hidup melewati malam itu, Raja Brahmadatta pergi menemuinya untuk terakhir kali. Dia menangis melihat kuda hebat ini hampir mati karena dia telah memeliharanya sejak kecil dan sangat menyayanginya. Tuanku, aku sudah melayanimu dengan baik dan aku sudah melakukan lebih dari itu dengan menunjukkan cara baru mencapai kemenangan yang tidak memerlukan pertumpahan darah. Kini Anda harus mengabulkan permintaan terakhirku. Anda tidak boleh membunuh ketujuh raja ini, walau mereka telah bersalah kepadamu. Karena kemenangan berdarah menabur bibit perang berikutnya. Maafkan mereka yang telah menyerangmu. Biarkan mereka kembali ke kerajaan masing-masing, dan semoga kalian semua dapat hidup dalam damai mulai sekarang, kata Yang Mengetahui. Hadiah apapun yang hendak Anda berikan kepadaku, berikanlah kepada kesatria. Lakukan hanya perbuatan baik. Bermurah hatilah, berpegang pada kebenaran, dan tidak membunuh makhluk hidup. Berkuasalah dengan keadilan dan belas kasih. Kemudian ia menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhir. Raja menangis tak terkendali dan semuanya berduka atas kematian kuda hebat tersebut. Dengan penghormatan tertinggi, mereka memperabukan tubuh Bodhisatta. Raja Brahmadatta memanggil ketujuh raja ke hadapannya. Mereka juga menghormati kuda hebat ini yang telah mengalahkan pasukan besar tanpa menumpahkan setetes darah pun kecuali darahnya sendiri. Demi mengenangnya, ketujuh raja dan Brahmadatta berdamai dan tidak pernah lagi berperang satu sama lainnya. Moral dari cerita: kebencian tidak pernah dapat diakhiri dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih, karena kedamaian sejati dimenangkan hanya oleh cara damai. Wah, ceritanya bagus sekali ya adik-adik ya. Banyak sekali pesan moral yang bisa kita petik dari cerita kuda yang hebat. Ada yang mau coba jawab? Apa saja yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Luar biasa, hebat jawaban kalian semua. Ya, sang kuda tahu berterima kasih ya adik-adik. Sang raja sangat sayang pada kudanya ini. Segala yang terbaik diberikan kepada sang kuda, dan si kuda membalas kebaikan rajanya itu dengan melayani sang raja dengan baik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita selalu mendapatkan pertolongan dari orang lain, seperti dari papa, mama, mbak, pak supir, tukang sampah, teman-teman, dan masih banyak orang yang mungkin tidak kita kenal. Tanpa pertolongan mereka, kita pasti akan mendapatkan kesulitan.
Nah, ketika mendapatkan pertolongan atau mendapatkan barang dari orang lain, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih ya adik-adik. Lalu, sang kuda juga selalu bersyukur dengan segala kebaikan yang diterimanya. Nah, ini juga penting sekali ya adik-adik. Kita terkadang suka lupa bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Contohnya nih, kita sudah punya mainan, tapi kalau lihat teman lain ada mainan baru, kalian juga pengen punya mainan itu. Contoh lainnya, di rumah mama dengan susah payah masak makanan bergizi untuk kalian semua, tetapi kalian malah tidak mau makan karena kalian tidak suka makanannya. Adik-adik yang baik, Buddha pernah bersabda, bercukup hati dalam semua hal itu baik adanya. Nah, mempunyai hati yang bersyukur itu sangat penting, karena dengan demikian kalian akan merasa puas hati dan bahagia. Berikutnya, pesan moral yang bisa kita pelajari adalah, jika ada orang yang membenci, maka kita tidak boleh balas dengan membenci juga ya. Itu tidak akan ada habisnya, seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Seperti yang Buddha pernah sabdakan, bahwa kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ingat dengan karma yang kita tanam. Jika kalian membenci, suatu saat nanti kalian pun akan dibenci. Ayo yang sedang nonton sekarang ini, ada yang mau dibenci tidak? Pastinya nggak mau dong ya. Dan yang terakhir adalah, kerjakan suatu hal sampai tuntas dengan sebaik-baiknya. Sang kuda, meskipun ia terluka parah, ia tetap menyelesaikan misinya sampai selesai. Ia memastikan bahwa semuanya berjalan lancar tanpa ada yang terluka satupun. Adik-adik yang baik, dalam hidup kita sehari-hari, kita sering sekali mengerjakan sesuatu secara setengah-setengah. Misalnya, kita baru mengerjakan sedikit PR, lalu kita tinggal bermain. Hal ini kurang baik ya adik-adik. Biasakan untuk selalu menuntaskan apa yang kalian mulai dengan sebaik-baiknya. Jika kalian merasa lelah atau sakit, kalian boleh kok istirahat sejenak. Tapi ketika sudah merasa lebih baik, kalian bisa lanjutkan kembali pekerjaan atau tugas kalian. Baiklah adik-adik semuanya yang manis-manis. Semoga cerita tentang kuda yang hebat tadi bisa menginspirasi kalian untuk menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Semoga pesan moral yang bisa kita pelajari hari ini bersama bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di cerita Jataka berikutnya ya. Kebencian tidak akan pernah dipadamkan oleh kebencian. Kebencian hanya dapat dipadamkan oleh cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Semoga aku bisa menjadi anak yang tahu berterima kasih. Semoga aku bisa menjadi anak yang selalu bersyukur dengan apa yang aku miliki. Semoga aku selalu menebarkan cinta kasih
kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Amitofo adik-adik semuanya. Nah, aktivitas kali ini adalah membuat kuda. Wah, seru banget gak sih? Jadi, Cici jelasin dulu ya peralatan yang dibutuhkan dalam membuat kuda ini. Jadi yang pertama, adik-adik membutuhkan gunting, spidol, kardus, pensil, tai rami, gulungan tisu bekas, dan penggaris. Oke deh, selamat berkreasi adik-adik. Adik-adik boleh lihat contohnya di video yang telah disediakan.
Gimana nih pelajaran kita hari ini? Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Adik-adik jangan lupa untuk melihat tugas yang ada di Google Classroom dan juga mengumpulkannya. Dadah. Nam Tofo.